Hai everybody, welcome to Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ with me, Dr. Ayu. Sampai pada tahap tadi pagi Dr. Owen merasa bersalah, merasa apa sih tadi berdosa ya? Kenapa? Jadi Bukan berdosa sih, maksudnya takut kalau kita kenapa-kenapa kan nanti anak juga yang ribet kan, harus dicek ini, orang tua dicek ini, jadinya kesannya kayak kita jadi kita yang membawa hal yang tidak menyenangkan gitu. Karena kan yang terjadi sama kita itu kan kena ke keluarga kita juga kan. Belum yang dia ngintip-ngintip dari dari tangga, karena biasanya kita kan sering pelukan, ciuman, tiba-tiba ini jangan dekat-dekat mama dulu, sana nggak boleh dekat-dekat dulu ya, besok mau periksa kuman, kalau nggak ada kumannya baru kita dekat-dekat. Stay strong Dr. Owen. Terus yang buat strong gimana gitu, biasalah. Kalau suami Dr. Owen, Dr. Oya mendukungkah atau gimana? Kalau suami Dr. Oya, suami gimana? Dulu nih. Kalau suami sejauh ini maksudnya untuk persiapan kita menghadapi pasien-pasien di era pandemi ini sangat mendukung ya. Kalau suami saya sendiri banyak lah, kalau Bang Is itu sampai prepare APD kadang beliau bantu juga nyarikan APD gitu. Jadi di rumah ini sebenarnya udah cukup banyak sih APD yang bisa digunakan. Tapi kadang-kadang kita kan kalau saya sih ya, selama rumah sakit masih menyediakan APD ya saya tetap pakai APD dari rumah sakit lah gitu. Tapi ya untuk suami dukung lah, maksudnya demi keselamatan dan kesehatan istri, termasuk nantinya kan keselamatan bersama juga, selalu support dan mendukung waktu aja. Luar biasa. Kalau Dr. Uwen gimana dok? Ya sampai saat ini masih mendukung juga, mungkin ya lebih mengertinya karena sama-sama dokter kali ya, Dokter Ayu ya. Jadi maksudnya ya memang dari awal persiapan kita sama. Kalau saya dapat sesuatu yang kira-kira ini penting, jadi belinya double, ngirim ke tempat suami gitu. Terus waktu tadi juga sempat sharing-sharing kan, curhat kan, maksudnya memang banyak diberikan dukungan juga ya, maksudnya ya dia paham posisi kita yang tidak bisa menolak pasien gitu. Memang kita sebagai dokter tidak bisa memilih-milih pasien, mau nggak mau, walaupun sudah ada feeling ini nggak enak nih pasiennya, curiga-curiga, mau nggak mau kita tetap harus kesana, harus periksa. Yang mungkin di orang lain ngapain sih periksa-periksa, sudah ada kira-kira nggak udah feeling nggak enak, nggak usah kesana gitu. Maksudnya cuman kan dia memahami memang saya harus kesana, maksudnya tidak menyalahkan. Walaupun saya merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu sedikit hilang karena ya itu, maksudnya dia memahami bahwa yang saya lakukan itu ya bukan suatu hal gitu yang pasti dalam kondisi yang ini kan kondisi yang berat ya dok. Dari cerita Dokter Uwen, dari cerita Dokter Oya tadi, di masa pandemi ini kan bukan masa yang mudah kan ya. Jadi masing-masing orang tuh kan beda-beda nih cara coping mechanismnya, kan beda-beda cara mengatasi yang dirasa. Apa yang dilakukan Dokter Oya dan Dokter Uwen sih untuk coping mechanismnya apa? Kadang-kadang tuh kan ada orang tuh yang jadi hobi berkebun tiba-tiba gitu kan ya, atau hobi masak tiba-tiba, atau kayak saya hobi jualan sayur tiba-tiba gitu. Jadi kalau Dokter Oya dan Dokter Uwen gimana? Dokter Uwen apa Wen? Kalau saya sih kebetulan aktivitasnya kan masih full ya Dokter Ayu, maksudnya karena dosen juga, walaupun sudah walaupun kuliah tidak aktif, tapi tetap ada, harus via daring, kemudian harus memberikan bimbingan untuk dokter muda, untuk PPDS juga. Jadi sebagian waktu sebenarnya memang udah pas-pasan gitu, tapi ya sekali-sekali untuk hiburan-hiburan paling ya kayak gini lah, bicara-bicara sama sahabat-sahabat, lucu-lucu, itu sedikit menghibur kan ya. Jadi maksudnya ya nggak sempet juga untuk melakukan, pernah sih terpikir kayaknya melakukan aktivitas lain gitu, cuman kayaknya jadi nggak maksimal gitu, karena sebagian waktu saya juga
habis buat aktivitas yang rutin gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, memang mungkin sudah begini waktunya dikasih ini kan, mungkin ada waktu sedikit ya istirahat, cerita-cerita aja sama keluarga, sama sahabat. Kalau Dokter Oya gimana Dok? Kalau saya ini ya, saya lebih banyak waktu sama ini aja sih anak-anak gitu. Mungkin karena saya di daerah juga kan aktivitasnya selain rumah sakit kan kita nggak ada aktivitas mengajar. Sekarang pun sistem mengajar kan udah daring juga kan. Jadi paling menghabiskan waktu di rumah lah sebisa mungkin, menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat berkumpul bersama orang-orang, kecuali kalau memang perlu sekali ya datang gitu, hadir sekali-kali gitu. Terus kegiatan yang lain jadi suka coba-coba resep baru, pokoknya di dapur gitu sama. Oh, Bu Ayu ini ya, Bu Ayu ya. Apa? Sayur ya, Bu Ayu ya. Saya kan tiba-tiba menjadi hobi berjualan sayur untuk kemudian kalian beli. Luar biasa saya kan otaknya. Nah, jadi ini ada kamu banget. Jadi begitulah daripada saya gila. Jadi gini Dok, banyak yang bertanya nih ke saya juga, ke teman-teman kita sejawat dokter yang lain juga. Jadi tiba-tiba merasa menyesal nggak sih memilih profesi sebagai dokter? Di masa pandemi gini kan kita menjadi kelompok yang beresiko paling tinggi ya sebenarnya. Merasa jadi menyesal nggak sih ambil profesi ini? Kalau saya enggak, Bu Ayu, memang ini passionnya saya. Kayaknya di sinilah. Seandainya saya pernah berpikir kalau saya enggak menjadi dokter, saya akan menjadi apa ya? Kayaknya enggak ketemu, Bu Ayu. Jadi memang senangnya memang di sini. Kayaknya kalau di lain bukan saya gitu kayak Bu Ayu. Siap. Yakin Dok? Sekali yakin Dok. Siap. Terus kalau Dokter Wen gimana Dok? Merasa menyesal nggak sih? Kontrol. Wen kontrol. Alhamdulillah. Dokter Wen kontrol. Kami mendengar tadi suara-suara tertawa. Dokter Wen ini apa ini maksudnya menertawakan sewaktu saya berbicara? Sepertinya memang ini ajang menertawakan teman. Gimana? Enggak kok. Enggak salah lagi maksudnya. Enggak, alhamdulillah sih tidak menyesal. Walaupun harus diisolasi dan swab, alhamdulillah belum ada penyesalan. Dan ya mungkin sama seperti Bu Ayu juga, Dokter Ayu dan Dokter Oya, mungkin ya we love mudah-mudahan ya. Kita kan sudah memilih jalan ini, kita sudah mengambil sumpahnya juga ya kan. Jadi ya seperti itulah. Sebagai di penghujung podcast yang menarik ini ya, yang cerah ceria ini, ada nggak harapan atau pesan dari Dokter Uwen atau Dokter Oya yang mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat podcast Rumah Sayur BTJ? Silahkan, mangga, siapa yang mau duluan? Harapan atau pesan apa yang ingin di-deliver ke teman-teman semua? Ya singkat aja lah Dokter Ayu. Kalau dari saya ya tetap jaga kesehatan, tetap sehat. Intinya ya kalau kita sehat kan kita bisa melakukan apapun gitu Dokter Ayu. Healthy aja. Siap. Terus ada lagi nggak tambahan mungkin ke masyarakat? Jadi itu aja. Siap. Soalnya nggak persiapan Bu Ayu. Harusnya Bu Ayu sebelumnya kan mend-DM saya Dokter Oya ini nanti yang ditanya ini. Jadi saya kan udah bisa lebih pencitraan. Luar biasa. Siap Bu, nanti episode ke 200 dan sampai ke 300 Ibu aja sendiri. Pokoknya saya harus jadi lebih bersinar. Tamu yang bersinar dan sering diundang di podcastnya Bu Ayu. Luar biasa. Siap. Kami catat. Karena berhubung ini baru podcast yang ke-1000, yang ini kan yang podcast percobaan. Sebenarnya ini podcast percobaan. Terus kita siapa bilang ini podcast ke-1000 atuh Bu. Jadi Dokter Uwen gimana? Ada harapan pesankah Dokter Uwen? Ya sama juga sih sama yang lain ya, selama pandemi ya. Ya ikuti protokol kesehatan lah, apa yang sudah disarankan ya jalani aja. Toh yang disarankan itu kan juga bukan buat siapa-siapa tapi buat kita sendiri kan, walaupun tidak terbiasa, ribet dan menyusahkan mungkin ya, kalau itu kebaikan ya kenapa enggak dicoba. Itu aja. Halo
Oh Ya gitu. udah gitu Zan, aja itu Bu kan buat Ayu. masyarakat nih yang dengar. Ada harapan, pesan cinta buat sesama Ya. sejawat nggak? Sama tenaga kesehatan. Ayo dong kasih semangat, pesan cinta buat sesama tenaga kesehatan. Silahkan. Enggak, ya apa ya pesannya ya, kita sudah memilih jalan ini, jadi ya tetap berusaha sebaik mungkin. Jangan pernah menyesal menjadi dokter. Sudah pasti akan ada manfaatnya buat masyarakat dan juga menjadi buat kita semua. Amin, amin ya Di Rabbal Alamin. akhirat, Dokter Oya, insya Allah. mangga. Ya teman-teman PS Perjuangan, cayo, keep fighting. Itu aja Dokter Ayu. Siap. Ini sayangnya yang podcast ini kita nggak kelihatan videonya ya. Saya pada mau lihat gaya Dokter Oya fighting dengan tangan ke atas saya. Sarang heo. Gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu saya konklusikan ya, Dok. Jadi selama masa pandemi Iya, ini kita silakan, Dr. semua Ayu. segala aspek masyarakat itu harus sebenarnya sama-sama saling bahu membahu ya dok, karena kita ini satu, bumi kita juga satu, oksigen yang kita hirup satu. Jadi kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi, ya nggak dok? Ya kan? Benar. Jadi nggak perlu saling Iya, menghujat, setuju, nggak Dok perlu Ayu. saling menyalahkan, ya kan? Karena ya ini bumi kita bersama, oksigen yang kita hirup sama kok. Jadi yuk sama-sama kita saling bahu membahu biar pandemi ini segera berakhir. Ya gitu ya dok ya. Ya satu lagi Dokter Ayu, jangan lupa makan sayur. Ayo mari. Iya benar sekali dok. Jadi Dokter Oya ini memang pintar banget sekolah di mana sih? Jadi benar, jangan lupa makan sayur, jaga kesehatan diri ya kan. Kalau bingung mau sayur apa, jangan lupa order di rumah sayur _BTJ. Yuk mari. Iya deh. Jadi aduh udah hampir 25 menit nih Dokter Uwen, Dokter Oya. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharganya untuk bisa chit-chat ketawa-ketawa yang rada-rada di podcast ini ya. Luar biasa. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi mau ya, Dok? Mau Dokter? Insya Allah bersedia. Siap. Karena kalau kita di rumah sakit BTJ ini, Dok, kita mengedukasi masyarakat dari segala macam aspek. Karena kita ingin masyarakat kita jauh lebih sehat, ya kan? Seperti Ya, itu. Oke, semuanya buat semuanya terima kasih sudah mendengarkan podcast yang ini. Stay fit, stay healthy, and stay happy. Terima kasih Dokter Oya dan Dokter Uwen. See you next time buat semuanya. Terima kasih. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam.